Oke, selamat pagi viewers. Kita ketemu lagi di Inkubator Talks. Kali ini tidak seperti biasa formatnya karena kebetulan tamu kita yang hadir hari ini jaraknya agak jauh. Beliau ada dari Bandung, dari BINUS Bandung, tepatnya dari BINUS Inkubator Bandung. Selamat pagi, Coach Puji. Selamat pagi, Coach Gatot, Coach Steven. Ya, pagi, Pak. Sehat Coach ya? Puji? Happy ya hari ini ya? Alhamdulillah. Happy ya? Sudah lebih ringan. Oke, pagi ini sesuai dengan yang kita siapkan. Kita pengen diskusi, ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol ringan lah. Seperti biasa, Inkubator Talk topiknya selalu ringan tapi menyenangkan. Kali ini kita mau ngomongin tentang sociopreneur. Kita mencoba belajar lebih banyak tentang sociopreneur. Oke, so pendapat Coach Puji dulu tentang sociopreneur tuh gimana sih sebenarnya, Coach Puji? Saya sih melihatnya sebenarnya ada dua hal ya. Yang pertama sosialnya, yang satu entrepreneurnya. Gitu. Di mana si entrepreneur ini bertugas sebagai pembuat value baru gitu ya, pemberi nilai yang bisa memberi manfaat gitu. Kalau kita lihat contohnya kan sebenarnya entrepreneur ini kalau di dunia nyatanya mereka businessman gitu ya, business owner gitu, mereka menghasilkan uang dari value yang diberikan kepada orang lain gitu, atau entrepreneur nih memberikan value terhadap perusahaan gitu, memberikan nilai tambah lah ya gitu. Nah sama ada kata baru nih, sosial gitu, penambahnya sosial. Yang saya lihat sih sebenarnya bagaimana kalau di entrepreneur nilai ini muncul dari pemberi manfaat dari atau menjadi solusi lah ya, pemecah masalah di kehidupan buat customer-customernya. Nah kalau sosial dia lebih fokus kepada bagaimana meningkatkan si kesejahteraan sosial dari umat manusia. Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya tetap entrepreneur, tapi memang fokusnya bagaimana meningkatkan nilai dari atau memecahkan masalah di sosial. Kurang lebih begitu, Coach Gatot. Ya, ini cita-citanya kan luhur ya, Coach ya. Cuma memang saya termasuk orang yang masih mencoba belajar untuk keluar dari zona skeptisme tentang sociopreneur sebenarnya. Karena kan in a way kita masih banyak yang masih berpikir bahwa socialpreneur itu sedikit too good to be true gitu. Karena basically when we are talking about entrepreneur atau startup let's say, pasti kan main goal-nya adalah making profit, menjadi scalable gitu. Nah, ketika kita bicara socialpreneur ada misi sosial yang besar di situ. Ini sebenarnya dua hal ini antara misi sosial dan making profit atau menjadi scalable bahkan itu bisa dijajarin nggak sih? Bisa jalan bareng paralel nggak sih, Coach Budi? Sebetulnya iya. Jadi sekarang kalau kita lihat trennya di dunia, sekarang kan bahasannya adalah sustainable development gitu ya, sustainable business gitu. Kalau kita lihat tren yang sekarang, si perusahaan ini sudah mengarah ke sana gitu. Jadi yang dulunya profit gitu, sekarang ada people, ada planet juga gitu. Nah, kalau yang planet lebih awal nih mereka. Kita udah bahas nih kayak limbah gitu ya, terus K3 lah ya, mereka udah concern ke sana. Terus bagaimana si CSR-nya juga tidak hanya bakti sosial, tapi mereka juga bisa fokus kepada lingkungan gitu. Nah itu tren-tren yang berjalan. Nah sekarang udah ada istilahnya ini Coach, Green HRM gitu. Okay. Human Resource Management, tapi udah green gitu. Gimana caranya si greennya ini gitu sudah bisa dilibatkan dari proses rekrutmen gitu. Rekrutmen, terus nanti proses pengelolaan resourcesnya gitu, karyawan-karyawannya, sampai bagaimana membangun habitnya, sampai di levelan karyawannya ini punya inisiatif dan decision terhadap si greennya gitu.
Jadi trennya udah ngarah ke sana nih. Jadi trennya sebenarnya sudah mengarah kepada social entrepreneur sebenarnya, karena kita memikirkan apa yang terjadi gitu, impact-nya dari perusahaan tersebut gitu. Nah, kalau kita ngomongin kebutuhan profit dan scalability-nya, kalau dari teman-teman yang di social entrepreneur, mereka membutuhkan itu gitu. Profit sudah pasti, apa namanya, scalability sudah pasti. Kenapa? Profit untuk memperpanjang nafasnya istilahnya gitu. Kalau scalability untuk memperluas manfaatnya gitu. Nah, jadi sebenarnya sosialnya ini kalau mungkin gini, biasnya adalah ada ide-ide bisnis gitu yang dulu Christian mau pengennya gini deh ngebantuin gini, tapi sayangnya nggak terfikirkan tuh prosesnya seperti apa, bagaimana merunut gitu hingga si impact-nya ini bisa sampai gitu. Nah, yang seharusnya gitu bagaimana mereka-mereka ini juga melihat tadi 3 sisi itu, sustainable itu, profitnya tetap dapat, people-nya kena gitu, planetnya juga kena gitu. Nah, lebih sebenarnya kalau sekarang sudah lebih pas kayaknya disebutnya sustainable business ya, karena kan itu impact-nya memang benar-benar ke people-nya iya gitu. Karena kan gini, ada perusahaan yang profit aja gitu ya, tapi nggak mikirin people-nya gitu. Jadi kayak bagaimana sih, even si karyawannya aja nggak dipikirin nih sama perusahaannya. Nah itu tuh yang jadi concern sebenarnya. Kesejahteraan karyawannya tuh juga nggak dipikirin. Misalnya ya, hamil nih, tetap suruh kerja gitu. Nah itu tuh agak berbahaya kan gitu, bukan agak lagi tapi sangat berbahaya gitu buat si karyawannya. Nah kalau misalnya di internalnya mereka nggak peduli sama karyawannya, udah pasti mereka nggak peduli sama people di luar. Gitu. Makanya sekarang trennya sih memang mengarahnya gitu ya, si sustainable business itu gitu. Yang sebenarnya kalau saya lihat itu social entrepreneur sih. Cuman kalau dulu memang awal-awalnya kegiatan sosial bagaimana ditempelin sama entrepreneur. Nah itu yang mungkin jadi biasnya itu coach Betul, gitu yang masih agak ini ya, agak mungkin yang menimbulkan skeptism gitu ya, terus juga menimbulkan kebingungan nih gimana sih yang nggak mungkin deh gitu ya. Nah, tapi ternyata sebenarnya seharusnya dari kedua sisi baik yang pure business maupun yang tadi social entrepreneur yang versi awal dikombin nih jadi sesuatu yang namanya sustainable business gitu, coach. Ya, artinya dari sudut pandang ini berarti sisi sosial dan sisi bisnisnya tetap bisa paralel jalan bareng ya, Coach Puji. Betul, bisa dan seharusnya begitu ya karena trennya kan sudah mengarah ke sana. Nah, kalau dikaitkan dengan ini kan ya bisa dibilang, saya sih termasuk orang yang bilang awal 2020 lah kita sedang heboh-hebohnya industri 4.0 gitu ya. Semua orang dipaksa untuk mencoba adaptable dengan the whole concept of teknologi gitu. Sampai tiba-tiba dengan dihantam pandemik, bukan sekedar dipaksa lagi, mau tidak mau kita banyak bergantung sama teknologi, termasuk dengan yang kita lakuin. Malah menjadi mungkin gitu ngobrol jarak jauh seperti ini. Nah, dengan konsep era yang sebegitu dependennya dengan teknologi, apalagi kita bicara big data, cloud dan sebagainya. Bagaimana relate-nya dengan socialpreneur? Is it masih bisa keep up kah socialpreneur ini, atau justru akan ada semacam apa ya, kegoncangan gitu karena ada perubahan yang begitu cepat? Menarik nih karena akhirnya di kedua sisinya itu sama-sama akan terjadi. Yang pertama saya melihatnya tentu pemanfaatannya bakal jauh lebih luas lagi, lebih banyak lagi gitu. Dari era teknologi ini, big data sangat-sangat akan membantu bagaimana kita bisa mendeliver apa yang memang benar-benar dibutuhkan sama apa ya istilahnya, sama yang
jadi target yang membutuhkannya gitu. Impact-nya jauh bisa lebih terukur gitu. Sasarannya bisa jadi lebih tepat, lebih jelas karena big data ini bisa lebih memfokuskan gitu terhadap apa-apa yang masih kurang gitu ya. Contohnya nih, kalau di luar mereka social entrepreneur-nya ada yang bikin tentang mesin untuk membersihkan laut gitu. Berdasarkan big data, mereka mendapatkan data seberapa banyak sampah, titik mana heat map-nya si laut ini yang tergenang sampah gitu ya, istilahnya ada sampah-sampahnya. Nah, akhirnya dari big data itu dia bisa lebih efektif untuk menentukan titik-titik mana dan juga bisa memperkirakan secara volume gitu seberapa banyak sampah yang harus dia sedot gitu ya. Istilahnya gitu ya. Jadi ada capture-an, ya ada teknologi drone juga yang bisa membantu mereka untuk lebih gampang untuk datang ke lapangannya gitu ya, observasi lapangan gitu. Nah, jadi banyak banget kesempatannya, malah jadi lebih tajam gitu si social entrepreneur ya. Gitu. Nah, tapi gitu, di satu sisi kesenjangan pun juga muncul gitu. Kesenjangan terutama buat negara-negara yang gap teknologinya sangat tinggi. Nah, ini juga bagian dari bagaimana mempersiapkan people-nya. Kalau tadi planetnya contohnya, people-nya ini bisa siap terhadap era gitu ya, industri 4.0-nya gitu. Karena sekarang eranya adalah kalau kita ngomongin top 10 skill-nya World Economic Forum kan skill-skill yang dibutuhkan itu kayak creative problem solving ya gitu, terus critical thinking gitu. Intinya ada human touch yang perlu diajarkan ke mereka di era teknologi ini. Gitu. Nah, tapi masalahnya kalau mereka nggak siap dengan teknologinya, ya skillnya juga jadi istilahnya tidak bisa diimplementasikan di era ini gitu. Karena kan sekarang teknologinya cepat gitu ya, banyak bisa dimanfaatkan, tapi penggunaannya kadang masih basic gitu. Jadi kayak masih semuanya terpapar teknologi gitu, tapi mereka memanfaatkannya baru sekedar komen gitu ya. Permukaan aja ya. Permukaan aja gitu, sedangkan banyak hal yang sebenarnya teknologi belum bisa lakukan itu gitu ya. Dan rasanya masih panjang untuk bisa melakukan itu, yaitu sisi empatinya gitu, human touch gitu ya. Nah, itu yang perlu dikuasai sama adik-adik kita gitu di SMA, di SMP. Kenapa? Karena mempersiapkan di masa depan ini sih mereka sebenarnya perlunya itu gitu, kreatif gitu, critical thinking. Kenapa? Karena kalau yang berulangnya, pekerjaan yang berulang udah pasti keganti sama teknologi gitu. Nah, tapi kalau kita punya sense-nya, punya sense human-nya gitu, ya pasti akan beda ya. Kenapa satu teknologi atau dua teknologi yang sama, tapi ada yang satu mungkin lebih laku atau yang satu lebih banyak penggunanya, karena mungkin ada sense itu ya, bagaimana si pemiliknya bisa menempelkan rasa-rasa manusianya, empatinya, bahwa ini tuh didesain untuk begini loh, ini desain untuk begini loh. Lebih manusiawi ya. Lebih manusiawi gitu. Gitu sih Kak. Jadi saya lihat sih ada dua sisi ya. Sisi yang kayaknya challenge juga dua-duanya. Sangat challenging, betul. Nah, tadi kan Coach Puji sudah menyinggung masalah skill nih, gitu ya. Kalau kita bicara, soft skill sudah pasti harus ditambah lagi dan perlu disampaikan lebih dini mungkin ya. Kalau kita bicara creative problem solving, kemudian design thinking, itu kan biasanya teman-teman tuh baru terpapar di perguruan tinggi misalnya. Nah, lepas dari itu, kalau let's say Indonesia akan punya kesadaran tentang soft skill itu menjadi jauh lebih penting itu secepatnya gitu ya. Mudah-mudahan 2022 kita mulai dari kita lah gitu. Nah, selain soft skill itu, untuk keep up dengan teknologi, kemudian untuk bisa, karena kan kalau kita bicara tentang entrepreneurship itself sendiri kan kita selalu bicara tentang inovasi ya, something yang impactful gitu. Nah,
seperti apa skill yang layaknya seharusnya harus dipunyai. Kalau kita bicara skill, jangankan dengan negara-negara yang jauh tertinggal gitu. Kita membedakan Jakarta dengan daerah lain di Indonesia yang cukup jauh misalnya, itu saja skillnya pasti beda banget. Nah, kira-kira standar kompetensi apa yang harus dipunyai, skill apa yang minimal seseorang itu harus punya supaya dia akan cukup capable untuk develop satu buah entrepreneur, in this case adalah socialpreneur apalagi. I see. Saya melihatnya ada dua, coach. Produktif dan inovatif. Oke. Saya melihatnya kalau Indonesia udah kreatif nih. Sebenarnya kalau kita ngelihat ya dari sisi kreativitasnya, Indonesia sudah bisa mengkombinasi gitu ya, sudah bisa melihat peluang gitu ya. Ya kan kayak trik-trik gimana cara wah ini di depan muternya jauh nih, sebelok kanan aja deh. Itu tuh kan udah kreativitas ya, makanya salah betul. sih, salah tapi kan itu kreativitas yang tapi kalau diasah sebenarnya kan bisa jadi sesuatu gitu. Nah, saya lihatnya sih produktif sama inovatif. Kalau produktifnya lebih kepada memfokuskan apa yang harus dikerjakannya saat itu gitu. Produktifnya jadi bisa memanfaatkan waktunya gitu. Kalau sekolah kan kayaknya dulu kita terlalu banyak gitu, terlalu banyak mendapatkan pelajaran yang harus dihafalkan. Jadi nggak produktif gitu, karena kita nggak mengerjakan apa yang akhirnya jadi memperkuat yang seharusnya. Nah, produktif bagaimana bisa tetap creating opportunities lah gitu. Jadi tetap nanam, kalau saya istilahnya gitu, tetap nanam aja di sawah. Nanti kan suatu hari tetap panen gitu. Jadi nanam itu tiap hari satu gitu. Jadi nggak perlu kayak jadi langsung hebat gitu atau gimana, enggak. Kalau menurut saya sih yaitu habitnya itu sih, nanamnya itu setiap hari satu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin jadi penulis ya setiap hari tuh satu paragraf, besok separagraf lagi gitu. Dan juga gimana punya inovatif skillnya gitu. Nah ini yang agak penting gitu. Tadi kreatifnya udah punya nih, produktifnya ada nih, produktifnya dia tahu nih, misalnya saya mau usaha apa, oh ya udah berarti dia produktif ya, dalam artian hari ini nyiapin apa ya, oke, besok apa ya gitu. Jadi produktif tetap ada opportunities yang selalu dibangun gitu, karena one day si opportunities itu tuh udah jadi kumpulan dan jadi kesempatan yang jauh lebih besar. Nah, si inovatif ini akhirnya untuk pembedanya, untuk pembeda bagaimana si orang-orang ini pekerjaannya sama gitu kan, bisnisnya sama, tapi bisa jadi beda gitu, karena ada inovatif. Nah, sayangnya kita seringkali inovatif ini masih di produknya gitu, berhenti di produknya. Jadi kayak misalnya, kalau inovatif tuh produknya tuh harus gini, harus unik, harus ini. Padahal sebenarnya opsi dari inovasi itu kan banyak banget. Kalau kita ngomongin bisnisnya, bisa dari channelnya gitu kan, bisa dari promosinya, bisa dari proses produksinya, gitu. Bisa dari produknya itu sendiri, bahkan produknya itu aja bisa dua kan, bisa dari performance-nya gitu, atau tampilan luarnya gitu ya, performance-nya benar-benar ya udah kita kebutin aja nih si alatnya gitu, tampilannya gitu-gitu aja, tapi inovasinya di misalnya gitu. Nah, jadi sebenarnya bagaimana inovasi ini bisa melihat dari banyak sisinya sih, kalau yang saya lihat coach ya. Jadi si kita akhirnya bisa punya competitive advantage atau pembeda lah ya gitu dari yang di luar. Karena sebenarnya Indonesia kan kayak pariwisata nih gitu ya, pariwisatanya Indonesia kan
saya bisa bilang sih bagus ya, karena kan kalau kita lihat ranking-ranking di website tuh Indonesia selalu masuk ya 10 besar gitu Ya. destinasinya. Nah, paling kan berarti sekarang inovasinya nih kita lihat nih, produknya udah ada. Gitu. Nah, berarti kan apanya nih? Oh, servicesnya. Gitu. Oh, transportasinya nih gitu ya. Oh, ternyata kita masih bisa kembangin si proses produksinya gitu ya, si wisatanya gimana nih, apa aja gitu, si penyediaannya, blueprintnya mau gimana, start to end-nya gimana gitu. Jadi rasanya untuk di era teknologi ini, ketika kita Indonesia udah pada kreatif gitu ya, diperkuat dengan produktifnya dalam artian disiplin sama mimpi-mimpinya gitu, ya diperkuat lagi untuk jadi pembedanya gitu ya, dengan inovasinya itu sih coach. Oke, jadi tadi ada 3 hal penting yang kreativitas, kemudian produktivitas dan inovatif ya. Ya itu menarik banget. Ini menjadi sangat menarik gitu. Nah, berkaitan dengan inovasi, creativity dan productivity itu kan berarti ada satu tuntutan yang besar pada setiap individu untuk bisa mengcombine 3 skill penting ini. Yang expected resultnya adalah dia bisa melihat banyak hal gitu ya. Nah, sebenarnya sebelum saya melontarkan pertanyaan tentang ini, saya pengen balik lagi ke social entrepreneur tadi. Ada batasan yang jelas nggak, Coach, tentang sebenarnya social entrepreneur itu seperti apa? Karena di banyak orang, termasuk saya salah satunya, sempat punya pemikiran bahwa what is called as socialpreneur itu ya sangat limited pada sumbang menyumbang, kemudian membantu yang hands on membantu gitu. Tapi ada dalam perkembangannya tadi Coach Puji sempat mention misalnya membersihkan laut gitu, segalanya itu bisa masuk ke dalam. Nah, sebenarnya ada batasan yang mungkin lebih luas, yang lebih fleksibel untuk masuk ke dalam zona socialpreneur ini enggak? Sekarang meluas ya coach ya, meluas banget gitu definisinya. Terutama yang tadi sempat saya ceritain, sekarang mengarahnya memang sustainable business itu. Jadi bagaimana ketika jadi social entrepreneur ini akhirnya mengarah kepada sustainable business itu juga gitu. Bagaimana sebuah bisnis punya impact gitu. Kalau kita bandingin sama perusahaan-perusahaan dulu ya gitu, coach. Ya literally make profit aja gitu. Saya jual, kamu beli, I don't care. Kamu sehat, kamu lingkungan sebanyak sampah, I don't care. Betul. Nah, sekarang larinya ke sana. Nah, muncul juga fenomena ini di investor. Nah, namanya impact investing. Jadi bagaimana si investor pengen invest sama bisnis-bisnis yang punya impact. Nah, impact investing. Nah, sekarang tuh ada matriksnya. Saya nggak terlalu hafal ya, karena masih banyak versi gitu. Impact investing ini punya ukurannya. Yang pasti dampak-dampak terhadap 3 hal itu lah ya, profit, planet, sama people-nya. Nah, jadi itu tuh dikaji benar. Gimana people-nya terhadap people-nya ini benar-benar dikaji baik internal maupun eksternal si perusahaan tersebut. Gitu. Planetnya pun juga begitu. Yang tadi saya cerita. Wah, nggak kebayang ya dulu ada HR. Jadi istilahnya sekarang ada green HRM gitu. Waduh, human resource tapi green gitu. Waduh, berat banget ya sekarang gitu istilahnya udah makin jauh nih gitu, udah makin jauh. Jadi itu sih pembedanya kalau mungkin dibahasakan signifikannya yaitu mungkin sustainable business ya coach. Karena kalau dulu memang jatuhnya jadi masih yayasan gitu. Yang Coach Gatot bilang sumbang menyumbang tadi ya, bakti sosial gitu ya dulu gitu. Kalau perusahaan bakti sosial gitu. Jadi istilahnya kalau dulu tuh gini, perusahaan udah bakti sosial, oh udah nih peduli sosial gitu. Nah, sekarang tuh definisinya diperluas lagi,
dalam lagi bahwa yaitu tadi sustainable gitu. People-nya sustainable nggak? Ini karyawannya sejahtera apa enggak? Terus orang-orang di luar dengan adanya perusahaan ini terganggu apa enggak ya gitu si kesejahteraannya gitu ya. Nah, jadi banyak faktor banget yang akhirnya sekarang muncul istilahnya itu impact investing, di mana perusahaan jadi startup ini challenge-nya adalah punya impact nggak gitu. Oke, ini saya akan bisa make profit 1 miliar dalam 1 bulan gitu ya, setahun 12 miliar gitu ya. Oke, nah tapi nyampah misalnya gitu ya, ternyata ngegaji karyawannya ini gitu tidak apa atau enggak jam kerjanya nggak sehat gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu sih, Coach. Jadi sekarang memang social entrepreneur yang kalau saya rasain dari 10 tahun terakhir itu, dari mereka mulai rame banget istilah social entrepreneur gitu ya, definisi itu kan terus berkembang. Dari yang mulai mendefinisikan kegiatan sosial itu sebagai social entrepreneur juga, nah sekarang terus meluas sampai akhirnya social entrepreneur ini masuk ke ranah perusahaan yang istilahnya konvensional zaman dulu dan istilahnya berubah gitu ya. Kalau yang saya lihat jadi sustainable business gitu, Coach. Oke, berarti ini bisa dibilang yang dulu ranahnya di CSR saja itu sudah menjadi part of the business ya sekarang ya. Iya. Jadi sekarang memang perusahaan-perusahaan besar punya strateginya gitu. Sekarang itu, aduh saya lupa istilahnya. Jadi bukan CSR tapi CSV. Nah, community service. Saya lupa, saya sorry banget, saya lupa. CSV nih, jadi bukan CSR lagi skalanya gitu. CSV ini gimana? CSR-nya membangun value. Kalau dulu, ya itu tadi yang Coach Gatot bilang, sumbang menyumbang aja, bakti sosial. Tapi sekarang perusahaan, kalau nggak salah BUMN aja tuh udah mulai harus ada unsur CSV untuk dapetin proper. Jadi kan kalau award proper itu kan buat BUMN reputasi banget ya gitu. Itu benar-benar menentukan nih perusahaannya green nggak ya gitu. Ya sekarang arahnya ke sana. CSV gitu. Jadi saya lupa detailnya tapi yang pasti V-nya value ya. Oke, siap. Ya, jadi definisi. Oh iya, corporate social value ya kayak. Corporate social. Saya lupa. Jadi ketika bicara socialpreneur itu kita sudah bicara dalam skop yang jauh lebih luas sekarang ya, lebih ke yang tadi dengan istilahnya Coach Puji sustainable business ya. Karena ada sustainable business betul. Oke. Ya. Jadi ketika kita bicara sustainable creating shared value. Sorry. Creating shared value. Oke, siap. Jadi CSR dulu sudah berubah, sudah di-enhance lagi menjadi CSV. Creating shared value. Oke, nice. Oke. Ini menarik banget nih. Kemudian Coach, kalau kita masih tentang socialpreneur, artinya kan sekarang kita tidak punya limitasi lagi bahwa kalau dulu ketika bicara tentang socialpreneur maka orang akan bicaranya tentang sumbang menyumbang, paling banter pengelolaan sampah misalnya yang kemudian dibisniskan gitu ya. Tapi sekarang benar-benar sudah diperluas lagi. Oke, untuk teman-teman yang sedang punya ide, kemudian pengen jump in ke dunia socialpreneur, Coach Puji punya satu kiat nggak atau satu tips yang bisa dilakukan at the very beginning, di initial actionnya apa sih yang mereka harus lakukan kalau mau masuk ke dunia socialpreneur untuk kemudian nanti bisa jadi sustainable business gitu. I see. Dari keresahan. Start with why-nya dulu gitu. Jadi why-nya ini keresahannya apa? Gitu. Kalau ada yang suka
sepatu gitu ya. Nah itu juga bisa berangkat dari sepatu gitu. Gimana kayak Toms ya, Toms Black Mykoski itu juga startnya dari tahannya dia melihat pengrajin sepatu di Argentina gitu. Akhirnya dia bikin awalnya juga gitu kan. Bisnis modelnya adalah beli dua, kalau nggak salah beli satu, nanti satunya disumbangkan untuk satu negara yang nggak pakai sepatu. Jadi dia keresahannya melihat melihat di satu negara di Afrika kalau nggak salah, terus ada ada ketidak berdayaan gitu dari masyarakat untuk membeli sepatu. Dan ternyata kalau di riset, sepatu kalau nggak pakai sepatu ini penyakitnya itu banyak banget gitu. Si kaki itu ke kaki itu penyakitnya banyak banget. Nah masalahnya sumber kesehatan di badan itu banyaknya juga dari kaki. Nah akhirnya ngefek ke kaki, ngefek ke badan. Nah itu yang akhirnya jadi concern, harus pakai sepatu. Nah itu satu hal. Jadi Start with Why ini akhirnya membantu teman-teman untuk melihat why saya apa ya, resahnya. Karena orang yang senang pendidikan, orang yang senang lingkungan gitu ya, orang yang concern di manapun, itu tuh bisa beda-beda. Kayak tadi, misalnya ada yang fokusnya pendidikan, ada yang pendidikannya untuk anak jalanan, ada yang untuk anak autis, ada yang untuk disabilitas, ada anak yang berkebutuhan khusus, anak yang prasejahtera, udah banyak banget. Lingkungan juga banyak. Ada lingkungan yang udara, laut, air. Nah, itu udah beda-beda gitu. Lingkungan udah beda-beda. Nah, jadi kita bisa lihat nih, yang pasti pembedanya itu, social entrepreneur tuh akan menjadi nafas buat entrepreneurnya untuk punya misi besar. Kenapa akhirnya kalau kita lihat di perusahaan, kita harus punya visi yang jauh ya. Ya, betul. Nggak bisa visinya dekat-dekat. Nah, si social entrepreneur ini tuh ternyata membantu kita untuk membantu bagaimana itu tadi akhirnya jadi sustainable business. Kenapa? Karena jauh banget nih. Cakupannya gede banget. Kayak tadi ya, membersihkan laut. Berapa tahun sih? Nggak mungkin 1 tahun. Gitu. Panjang banget. Gitu. Belum edukasinya, belum membangun teknologinya, belum jangkauan untuk membersihkan lautnya ya, karena laut di dunia aja besar banget. Gitu. Nah, tapi kan dia memprioritaskan yang mana yang memberi dampak. Gitu. Nah, termasuk juga kayak ada di Amerika itu sustainable bisnisnya, jualan air minum gitu. Tapi bungkus yang ramah lingkungan. Nah, mulai dari situ banyak banget yang bisa dilakukan berangkat dari keresahan itu. Kenapa dari keresahan? Karena yang nanti akan menjadi nafasnya yaitu untuk visinya adalah si keresahan itu. Dan juga keresahan itu datangnya dari ownernya lebih dekat. Bedanya sama konvensional, kita melihat peluangnya, yang mana yang paling visible untuk dijadikan bisnisnya. Nah, berangkatnya dari sana, terus kalau produknya itu dibutuhkan, ya udah kita lakukan persiapan untuk bisa mendeliver produk ini jadi lebih lebih bisa bersaing sama yang udah ada misalnya. Itu kan konvensional nih yang sebelumnya. Nah, kalau social entrepreneur paling pembedanya itu, gimana teman-teman bisa lihat dari keresahannya, empati, kemudian melihat di lapangan problem apa yang bisa diselesaikan. Kalau kita nyontoh yang tadi, ada 2. Yang sepatu, industri yang udah besar, industri bukan industri baru, tapi social entrepreneur bisa main di situ. Gitu. Terus air minum dalam kemasan, dia social entrepreneur, dia fokus pada air bersihnya, kemudian fokus pada packaging yang ramah lingkungan. Dia main di industri FMCG, yang industri yang sama tapi nafasnya berbeda. Ya, jadi kalau kita balik lagi ke yang tadi impact investor akan melihat tadi deh, yang 2 sisi tadi. Oke. Saya akan milih yang seperti yang ini nih karena dia punya impact terhadap people sama ada yang punya impact terhadap planet. Gitu, Coach.
Ya, jadi social planner di sini kita memperluas batasannya dengan adanya additional impact pada people dan atau impact pada planet gitu ya coach ya. Menarik banget ini saya banyak belajar Betul. pagi ini. Ya. Oke, coach. Nah, sebelum saya lanjut, saya ini dapat bocoran dari coach Steven tadi. Diceritakan sedikit kok tentang ini kan karena coach Puji juga practitioner di sini, maka kita pengen dengar cerita coach Puji tentang Aurora. Monggo coach. Iya, ini 10 tahun yang lalu tepatnya, karena bulan Mei depan tuh Masya Allah. 10 tahun pas. Ini. Alhamdulillah berjalan gitu, nggak direncanakan gitu. Jadi saya juga dulu bukan pengen jadi social entrepreneur gitu, nggak kepikiran sih. Jadi lebih kepada pengen jadi sosial. Nah, harus ada entrepreneur ya. Nah, ini beda. Ini saya masih tahap awal karena waktu itu posisinya social entrepreneurship itu masih jadi bahasan gitu. Kalau kita lihat paper gitu, influence di luar itu, ini tuh masih bahasan awal gitu. Masih social entrepreneur masih, ya itu tadi yang saya bilang, yayasan tuh juga masih bagian dari social entrepreneur. Tapi kan kalau sekarang trennya social entrepreneur tuh udah luas banget gitu, sampai yang sustainable business. Nah, kalau dulu ya itu sih berangkatnya dari keresahan gitu, Coach. Jadi kurang lebih sebenarnya kalau personalnya waktu itu kan masih kuliah ya. Terus teman meninggal gitu. Terus ini mah sisi spiritualnya. Terus teman saya meninggal, ya HI gitu. Terus tiba-tiba sakit kanker stadium 4 terus meninggal. Terus saya jadi mikir gitu. Waktu itu bayangin, teman saya itu dia udah jualan online, coach. Waktu itu masih zaman Facebook 2000. Zaman Facebook yang kalau kita mau posting itu harus dari komputer, belum dari HP. Jadi dari HP itu masih cuma buat komennya doang. Nah, di HP Nokia itu ingat banget. Terus akhirnya teman meninggal, singkat cerita, ibunya cerita anaknya itu udah ini nih produk-produknya gitu, jualin aja katanya gitu kan. Terus dia cerita gitu, dia beli motor sendiri gitu ya, ngusahain buat beli motor sendiri, nggak ngerepotin orang tuanya istilahnya gitu. Terus teman saya meninggalkan jejak yang baik ya gitu, orang tuanya begitu gitu, sedih tapi ada kebanggaan gitu sama anak. Saya mikir masih lagi berandal saya dulu. Terus ngapain nih gitu. Saya kepikiran kalau waktu itu saya meninggal, ibu bapak saya mikir apa? Itu ininya lah ya. Nah, tapi yang agak menohok sih waktu itu memang nggak lama dari teman saya meninggal itu ada khotib yang bilang gini waktu itu, khotbah pelatih kalau nggak salah, kita secara fisik meninggal nggak bawa apa-apa gitu, tapi kita meninggal membawa apa yang kita tinggalkan. Waduh, berat banget ya. Meninggal membawa apa yang kita tinggalkan. Saya nggak tahu tuh, saya nggak punya bekal. Nah, sampai cukup lama tuh kontemplasinya, sampai akhirnya kepikiran untuk mulai ngajar anak-anak gitu. Karena saya kerja di konsultan kreatif, sempat ketemu entrepreneur tuh dari Inggris, dia bilang gini waktu itu, Ji, negara kamu tuh hebat-hebat, kreatif. Makanya tadi coach saya cerita, kita tuh kreatif gitu. Karena orang luar tuh pernah bilang sama saya gitu, kalian tuh kreatif. Wah, parah banget, hebat. Tapi kalian tuh nggak percaya diri gitu. Kalian minder gitu. Kalian tuh nggak konsisten sama apa yang kalian punya gitu. Terus saya mikir, iya ya, kadang tuh akhirnya kita tuh sering ngomong tuh kan dulu tuh kita kan dari negara berkembang, kita tuh dari negara antar berantar lah, siapa lah gitu. Jadi kalau kita ngobrol tuh akhirnya jadi nggak pede gitu, terutama sama orang-orang luar. Kita makan ini, kita makan datang dari gini doang, kita mau begini, banyak excuse-nya lah ya, padahal belum ngapa-ngapain tuh. Nah, akhirnya agak ini terus. Nah, itu sih hal itu. Akhirnya kreativitas, karena saya berangkat dari kreatif, terus juga
soft skill. Soft skill ini yang saya coba tanamin ke anak-anak gitu. Kayak leadership gitu, teamwork gitu, gimana mereka bisa kerja sebagai ketua juga bisa bekerja sebagai tim gitu. Terus mereka apa namanya, presentasi. Nah itu yang saya ingin juga. Kreatif udah pasti, kreatif skillnya udah pasti, problem solvingnya udah pasti. Cuman bagaimana mereka berani untuk mengemukakan pendapatnya gitu. Nah itu sih keresahannya itu. Jadi kalau tadi saya ngasih tips dan triknya apa yang untuk memulai, ya tips and triknya adalah itu. Saya keresahannya di anak-anak waktu itu. Jadi di anak-anak, dan saya juga punya interest ke ini ya, maksudnya kegiatan anak-anak gitu. Jadinya bagaimana Aurora ini bisa menjadi kelompok belajar gitu untuk anak-anak yang prasejahtera, untuk meningkatkan atau mengembangkan daya imajinasi dan soft skill-nya gitu. Karena sekolah tuh kebetulan di sekitar tempatnya ini ada sekolah SD gitu. Sekolahnya masih gratis untuk teman-teman prasejahtera. Jadi saya berpikir hard skill-nya gitu ya, kayak IPA-nya, matematika dan lain-lain mereka belajar di sana. Tapi imajinasi dan soft skill-nya mereka belajar di kita. Mereka dikembangkan, dilatih terus kita bikin. Tapi sebenarnya apa ya? Kita belajar pelajaran juga, cuman kita tempel sama bermainnya. Gitu. Jadi saya pun sampaikan ini ke orang tuanya. Kalau ibu-ibu sama bapak-bapak tiba-tiba datang ke sini, terus lihat anaknya cuma lari-lari doang, main, gitu. Ya emang itu kegiatannya. Jadi dalam artian kasarannya, ya anak-anak tuh harus main. Jadi saya bilangnya ini lab-nya gitu. Lab mereka untuk mengeksplorasi diri. Gitu. Lab mengeksplorasi diri. Nah, akhirnya 2015 itu kesempatan kita bikin kurikulumnya. Waktu itu berkesempatan untuk tanya sama expert-expert inilah ya, inovator gitu. Jadi kita pengennya sih melahirkan inovator minimal untuk dirinya lah gitu. Jadi anak-anak ini bisa jadi inovator untuk dirinya, syukur-syukur untuk keluarganya, lingkungannya, atau buat bangsa gitu. Nah akhirnya tempat tuh kurikulumnya diskusi sama Mas Ilham Habibie, Sandiaga Uno gitu, terus Yoris Sebastian, pokoknya pengusaha-pengusaha, terus juga ada entrepreneur muda gitu, terus juga seniman kita tanya gitu. Nah benang merahnya tuh sama, soft skill itu. Jadi pertanyaannya adalah waktu itu skill apa gitu yang perlu dipersiapkan sama anak-anak, sama skill apa yang membuat mereka ini ada di puncak sekarang, bisa menjadi inovator di bidangnya masing-masing. Ada yang di ekonomi, ada yang di teknologi gitu. Nah, ada yang di seniman gitu. Apa yang membuat mereka bisa sekarang ada on top lah ya gitu. Nah, akhirnya kita tanya, yaitu benang merahnya soft skill. Daya juang ya, communication skill gitu. Mereka nggak cerita tuh, oh rapotnya dulu saya bagus gitu, nggak ada tuh. Jadi benang merahnya tuh ya IPK bagus gitu, enggak, mereka nggak cerita itu gitu. Tapi gimana cara, ya itu ya tadi, bagaimana bisa bagian dari tim, bisa memimpin, bisa mendengar gitu ya, bisa memberikan pendapat gitu, hal-hal yang kayaknya tuh sederhana gitu, tapi ternyata itu berdampak. Akhirnya kita bikinin kurikulumnya, jadi anak-anak ini kegiatannya menyesuaikan dengan si kurikulum tersebut gitu. Ada yang menarik sih, Coach, satu. Waktu 2013 itu, ini anaknya masih kelas 2 SD, sekarang kayaknya udah SMA ya, kalau nggak salah. Dia kelas 2 SD. Waktu itu kita ada kegiatan untuk gini, anak-anak menggambar sesuai temanya. Masing-masing anak itu punya tema masing-masing gitu, punya tugas masing-masing. Jadi nggak mungkin sama. Jadi saya, Coach Gatot, Steven tuh nggak mungkin sama, karena temanya aja udah beda, gambarnya pasti beda. Nah, itu ada satu anak, Pandu, saya ingat banget nih, September 2013. Nih dikasih temanya perjuangan, nih Pandu. Terus akhirnya Pandu gambar
gambarnya bulat gitu, terus titik-titik. Oh, gambar apa nih? Gambar pisah. Wah, loh temanya apa? Perjuangan. Saya nggak intervensi tuh, saya pindah ke yang lain. Terus dia tambahin tulisan pizza di atas. Terus dia tambahin lagi gedung di bawah. Nah, kamu gambar apa nih gitu? Temanya apa gitu? Nih gambar restoran pizza, Kak gitu. Loh kenapa gambar restoran pizza gitu? Iya, di temanya apa? Perjuangan. Iya kan di restoran ini ada orang-orang yang bekerja. Bekerja itu kan berjuang. Nah akhirnya saya belajar dari anak kelas 2 SD. Wah saya harus belajar dari siapapun ya. Saya nggak bisa selalu untuk merasa lebih gitu. Karena waktu itu saya ditampar sama anak kelas 2 SD istilahnya ya. Lalu disadarkan bahwa iya ya, sudut pandang terhadap perjuangan itu bisa beda-beda gitu. Even saya coba selalu misalnya gitu, terus misalnya ada ngajar atau ngisi apa gitu, saya selalu bawain di presentasinya saya tunjukin gambarnya gitu. Saya kasih dulu temanya perjuangan, terus saya tanya nih sama partisipannya, oke semuanya 1-2 menit ini deh, kalau misalnya dikasih tema perjuangan, apa yang akan digambar? Kertasnya ada, pulpennya ada, ceritanya gitu ya. Gitu. Nanti idenya aja deh gambar. 85% jawabannya adalah tank baja, ya, bambu runcing, bendera, perang, tentara, semua. Salah nggak? Enggak. Tapi sejak kecil kita tuh diarahin bahwa itu perjuangan tuh gitu. Padahal ya apa yang kita lakukan semua ini kan lagi bekerja untuk keluarga dan lain-lain itu kan bagian dari perjuangan gitu. Nah itu ini sih apa namanya lumayan menyadarkan. Nah itu sih harapannya sebenarnya gini, sesimpel anak-anak ini bisa percaya diri untuk mengemukakan idenya, bisa ngomong sama orang yang pertama strata ekonominya lebih tinggi atau lebih rendah, latar belakang pendidikannya lebih tinggi atau lebih rendah, atau ekonomi pendidikan sama usia lebih tua apa lebih itu ternyata sebenarnya yang kalau saya rasa sih sebenarnya itu pembuka. Kalau di Muslim kan itu ya silaturahmi ya. Nah masalahnya kalau kita akhirnya nggak ini ngobrol sama yang lebih muda gitu ya, atau kayak dulu lah zaman dulu kan kalau perkuliahan kita, wah dosennya susah dijangkau gitu. Wah rasanya tuh ini gitu ya. Gitu, apalagi kalau latar belakang pendidikannya udah tinggi tuh dulu aduh susah banget gitu apalah atas langit gitu ya. Nah padahal sebenarnya di atas langit itu jauh banget gitu. Padahal dulu hanya membuka kesempatan mau mendengar pendapat dan lain-lain, karena saya selalu percaya sih coach, rezeki siapa di siapa itu kita nggak ada yang pernah tahu. Betul. Karena saya ngerasain banget saya sering banget dapat rezeki gitu dari ring 3 misalnya, ring 4 gitu. Ya, jadi bukan dari teman saya gitu, tapi dari teman-temannya saya gitu misalnya. Nah, itu tuh kalau misalnya kita bisa membuka itu gitu ya, nggak ada ketakutan kayak oh ini mah idenya orang kaya doang, kita mah enggak juga gitu. Harus berani aja bahwa nah itu sih harapannya itu. Intinya sih pengennya anak-anak ini bisa jadi inovator minimal untuk dirinya. Jadi mereka bisa problem solving, mereka tahu gitu apa yang harus benar salahnya, mereka tahu bisa berempati dan juga bisa memberikan solusi ya minimal gitu. Nggak harus yang kayak jadi wah ini harus nanti jadi siapa gitu enggak. Tapi lebih kepada itu aja, menanamkan habit ketika mereka dilemparin permasalahan, mereka udah terbiasa nih. Oh dulu kalau ada masalah, cara mengurainya gini nih, cara menyelesaikannya. Gitu kurang lebih. Wih dahsyat, respect sekali saya, istimewa. Artinya goal besarnya Aurora ini lebih pada memastikan bahwa adik-adik kita yang
dalam kondisi prasejahtera ini tidak terkungkung dalam pikiran yang sangat limited gitu ya Gus, tapi lebih punya cakrawala yang jauh lebih besar, lebih berani mengeksplor. Kan harapannya hari ini mungkin mereka prasejahtera, siapa tahu di masa depan nanti justru mereka yang mengangkat teman-temannya yang prasejahtera juga. Keren Coach, ini keren sekali. Ini juga satu eye opener buat saya, sebuah eye opener yang wake up call. Jadi ternyata seperti yang Coach Puji tadi sampaikan, ketika kita mungkin most of us mungkin terbiasa memandang sebuah perjuangan itu dalam bentuk tank, senjata, bambu runcing, bendera, kemudian ya atmosfernya tahun 45-an lah gitu ya. Tapi ternyata bahkan anak kecil pun iya betul. Anak kecil pun ternyata punya satu point of view yang jauh lebih filosofis yang membuat gila kita dari ngomongin social planner jadi deep talk ini. Ini keren banget. Jadi artinya ini sama juga dengan ketika saya dan banyak teman-teman yang lain mungkin harus membuka kacamata lebih lebar lagi bahwa social planner is not just charity, tidak sekedar mengelola sampah lagi, tapi skopnya sudah jauh lebih luas. Ini keren sekali, Coach Puji. Oke, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol. Saya pengen, sebelum saya tutup dengan satu pertanyaan, Coach, saya butuh satu pesan mungkin dari Coach Puji ya. Untuk is it possible, karena tadi Coach Puji juga sempat mention bahwa Aurora ini berangkat dari ketidaksengajaan untuk kemudian dijalankan menjadi sebuah social planner. Nah, sebenarnya mungkin nggak sih ketika kita sebagai orang pengen menjadi dari awal itu memang saya pengen bikin social planner, bukan berangkat dari ketidaksengajaan yang tadi Coach Budi sampaikan. Mungkin nggak memang dari awal niatnya ini harus social planner nih. Is it possible? Kemudian pertanyaan kedua, andaikan itu possible, how to survive? Itu pertanyaannya. Ya, menarik nih gitu. Karena pada akhirnya semua orang bisa memilih jalannya gitu. Menurut saya gitu. Jadi rasanya sih social entrepreneur itu sekarang banyak banget yang mereka berangkat untuk memikirkan impact-nya gitu. Termasuk mungkin gini, kita bisa lihat Tesla gitu ya. Tesla ini social entrepreneur sebenarnya gitu. Bagaimana memikirkan awalnya gitu ya, dia bisa memikirkan impact-nya nih. Memang kalau tapi kan masih banyak impact lainnya tuh. Kalau pakai listrik ini nanti gini hitungannya. Masih banyak lah ya, masih banyak. Tapi ada upaya dalam artian mencoba untuk menyelesaikan satu permasalahan. Kayak yang tadi mungkin yang saya bisa kasih contoh itu social entrepreneur ini dia bisa berangkat dari permasalahan di laut nih. Sampah, akhirnya dia lihat, oke, saya punya kapasitas untuk teknologinya, oke, dia berangkat situ. Nah yang tadi nih, yang nomor 2, how to survive. Kalau dia bisa jadi entrepreneurnya, dalam artian dia mengerti bisnisnya, dia jalani. Kalau enggak, dia nge-hire biasanya. Gitu. How to survive-nya, tetap selalu ada sisi entrepreneurial. Gitu. Bagaimana memastikan operasinya efektif, efisien gitu ya. Terus juga merekrut orangnya juga yang tepat gitu ya. Tepat dan sesuai gitu dengan posisinya gitu, dengan kebutuhan gitu kan. Itu kan perlu entrepreneurial skill. Kalau dulu kan istilahnya gini, kalau yang kata Coach Gatot tadi yang kita nyudah deh nyumbang aja deh gitu. Nah itu kan we don't care anything ya, mesti istilahnya ya pedulilah satu hal terhadap memberikan manfaat. Tapi kan berhenti di situ tuh. Kita nggak tahu nih itu tuh nanti terputarnya seperti apa ya. Kalau istilahnya zaman dulu memberi ikannya tapi kailnya gitu kan. Nah gimana? Nah itu kan memberi kail itu kan
harus ada sisi entrepreneurialnya. Nah, saya menarik nih, waktu itu tuh ada satu entrepreneur, dia itu menurut saya impact entrepreneur, impact entrepreneur juga. Gitu. Kenapa? Waktu itu dia melihat permasalahan fishing di laut itu overfishing gitu. Jadi main ambil aja banyak, sedangkan dia si yang ngambil ikannya ini tuh nggak memikirkan keberlangsungan kehidupan di lautnya gitu. Nah, ternyata gitu akhirnya dia lihat, oh ternyata alat itu, mesin itu ambil aja gitu. Nah, terus akhirnya dia bikin teknologi sensor untuk memisahkan ikannya. Canggih nggak? Dia bikin ketika si ikannya masuk ya, terus dia pisahin. Oh, ini bukan, set gitu. Jadi yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Waktu itu memang baru untuk beberapa ikan doang sih. Tapi idenya luar biasa menurut saya. Dia melihat dari sisi keberlangsungan laut, tapi dia juga memikirkan bahwa ya yang pelaku ini kan juga butuh ini ya, maksudnya bukan perlu duitnya, tapi dalam artian perlu hidup ya perusahaannya ini, karena perusahaan ini kan juga supply terhadap manusia di darat untuk makan makanan laut gitu. Cuman kalau diambil semuanya jadi ikan-ikan yang mati. Nah, ternyata waktu itu dipisahin. Nah, akhirnya ikan-ikan yang nggak terlalu perlu untuk diambil saat itu dibalikin lagi ke laut. Nah, gitu. Jadi nggak istilahnya nggak mubazir lah ya. Gitu ya. Ya. Nggak babat habis juga ambil jadi banyak. Ya. Nah, itu sih. Jadi banyak banget contohnya. Kalau di luar, di Indonesia pun bahkan kita bisa itu kan Al-Fatihnya juga berangkat dari kesadaran sendiri, pengen membuat jadi itu jadi social entrepreneur gitu. Nah, dan kita bisa lihat juga kan, maksudnya sistem bisnis manajemennya kan ada ya di sana ya, termasuk biaya operasional, ada marketing, ada operation dan lain-lain. Gitu sih Coach. Jadi pilihan yang bisa dijalankan, how to survive-nya, bisnisnya tetap bisa dijalankan ya, dihidupkan. Jadi meskipun sudah memilih untuk di jalur socialpreneur, sisi monetizing-nya tetap harus bisa dipikirkan dengan detail ya Coach ya, supaya bisnis ini tetap berjalan. Betul. Betul. Siap. Ini insightful sekali pagi ini Coach Puji. Terima kasih sudah membuat mata saya terbuka. Saya yakin saya dan Coach Steven banyak sekali belajar pagi ini. Kita jadi punya point of view yang berbeda tentang socialpreneur. So hopefully ini akan bermanfaat juga buat viewers nanti. Thank you sekali lagi Coach Puji. Saya sih looking forward untuk kapan-kapan ke Bandung atau Coach Puji yang ke Jakarta untuk kita bikin podcast yang lebih panjang lagi dengan topik yang lebih detail lagi. Sekali lagi terima kasih Coach Puji sudah meluangkan waktu di pagi ini untuk diskusi dengan kami. Kita ketemu di konten-konten yang lain. Thank you viewers.